Selamat pagi Kak, perkenalkan nama saya Kalila Ayam Markatin. Saya PBG Prajabatan Gelombang 1 2024 dari Universitas 11 Maret. Saya di sini ingin mewawancarai Kakak. Boleh dipersilakan Ya, namanya? terima kasih Kakak. Perkenalkan diri juga, nama saya Hafizah Lukitasari. Saya salah satu pelatih di tim pelatih Pusdiklat Sukoharjo yang kebetulan pada hari ini kita juga sedang menyelenggarakan KMD golongan siaga di Kuaran Sukoharjo. Monggo, apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Baik Kak, yang pertama, apa peran utama wadah pembinaan dewasa dalam mendukung kualitas pembinaan dan pengelolaan kegiatan di gerakan pramuka? Peran utama pembinaan dewasa dalam mendukung kualitas gerakan pramuka yang jelas terbagi ke dalam dua posisi anggota dewasa itu sendiri. Jadi anggota dewasa itu ada anggota dewasa yang bertindak sebagai volunteer, ada yang bertindak sebagai pendidik, sebagai pendidik profesional. Jadi kakak-kakak di sini pasti mengetahui bahwa di kuartir cabang itu juga ada bidang namanya pembinaan anggota dewasa. Itu tugasnya adalah memfasilitasi satuan maupun peserta didik dalam kegiatan dari berbagai golongan siaga, penggalang, penegak, dan pranika. Begitu juga ada anggota dewasa yang juga menjadi pembina di gugus depan. Mereka juga memfasilitasi peserta didik secara lebih intens lagi, secara lebih pribadi lagi, secara lebih khusus pada setiap kecakapan yang dimiliki di setiap golongan. Lalu bagaimana Anda memastikan wadah pembinaan dewasa itu relevan dan efektif terhadap zaman yang dibutuhkan oleh anggota muda? Salah satu cara mudah untuk memastikan itu adalah feedback, Kak. Jadi ketika minat peserta didik itu semakin tinggi terhadap gerakan pramuka, artinya langkah yang sudah kita lakukan itu tepat. Begitu juga sebaliknya, apabila minat peserta didik itu menurun atau mungkin juga sudah tidak terlalu berminat pada gerakan pramuka, artinya ada yang harus kita evaluasi. Terus tantangan utama dalam mengembangkan wadah pembinaan itu bagaimana dan cara mengatasi kendala yang meningkatkan efektivitasnya bagaimana? Baik, tantangan utama dalam Mengembangkan wadah pembinaan dewasa. mengembangkan wadah pembinaan anggota dewasa yang pertama itu adalah ketersediaan SDM-nya dulu. Jadi kadang dalam satu gugus depan peserta didiknya banyak, tapi ternyata yang memiliki pembina yang ada di gugus depan itu paling hanya satu putra, satu putri, bahkan mungkin hanya satu putra, dan itu pun belum tentu beliau memiliki sertifikat KMD, mahir dasar, atau bahkan mahir lanjutan dan sebagainya. Jadi salah satu tantangannya adalah legalitas dan juga izin membina mereka. Jadi kecakapan pembina harus kita perhatikan. Kemudian Untuk mengatasi kendalanya, mengatasi kendala tersebut, untuk khusus dari Pusdiklat Sukoharjo sendiri yang saya amati, mereka memulai dengan mengatasi jumlah pembina di setiap gugus depan itu rasionya harus pas. Misal di Kuaran Sukoharjo, kuartir ranting Sukoharjo, itu ada sekian peserta didik, berarti di Kuaran Sukoharjo itu harus ada sekian ratus pembina yang sudah mahir dasar. Nah, itulah kenapa sejak tahun 2020 2021 pasca corona itu Pusdiklat Sukoharjo itu menyelenggarakan KMD di 12 kuaran. Kami kan punya 12 kuaran. Semua kuaran kami rekomendasikan, kami subsidi untuk KMD, untuk penyelenggaraan KMD, supaya apa? Jumlah pembina yang siap membina atau sudah terdidik di mahir dasar itu tersedia. Kadang kendalanya di situ dulu. Kita mau meningkatkan kualitas peserta didik, bagaimana kalau pembinanya saja belum tercukupi. Seperti itu. Jadi fokus utama kita dulu adalah rasio pembina dulu, baru nanti ke kualitas kegiatan yang kita sediakan untuk peserta. untuk tema selanjutnya adalah dalam ragam pertemuan siaga, penggalang, dan penegak, perbedaan bentuk dan tujuan pertemuan untuk siaga, penggalang, dan penegak dalam gerakan pramuka itu apa? Perbedaan bentuk dan tujuannya. Kalau bentuk jelas siaga, penggalang, penegak, dan pandega itu kan berdasarkan usia, berdasarkan karakteristik masing-masing dunia mereka. Kalau dunia siaga itu kan anak-anak usia masih kecil, masih membutuhkan bimbingan dari orang dewasa. Berarti bentuk permainannya jelas bentuk kegiatannya jelas kegiatan yang mengandung permainan,
masih banyak bimbingan dan pembinaan dari anggota dewasa, jadi tidak bisa kita lepaskan dari pembinaan anggota dewasa. Kalau kakak pernah mengikuti pesta atau mendampingi atau mungkin terlibat dalam pesta siaga, itu pasti meskipun sudah ada panitia, meskipun sudah ada juri di masing-masing taman atau penunggu warung lah, kalau dalam ada beberapa menggunakan istilah taman atau warung, itu tetap ada Pak Cik dan yang mengarahkan. Jadi peserta ini tidak lepaskan untuk ke taman-taman, tapi tetap ada yang mengarahkan. Itu kita menerapkan kiasan dasar bahwa anak-anak siaga itu masih membutuhkan bimbingan, tapi pesta siaga itu bukan semata-mata lomba, bukan semata-mata kompetisi, ini permainan. Itulah kenapa disebut pesta. Kemudian untuk siaga itu, dan yang perlu diperhatikan untuk siaga itu sebetulnya belum ada perkemahan. Jadi kita sering mendengarkan istilah perkemahan 1 hari per sehari. Jadi itu untuk siaga, karena memang kalau mereka mengikuti kegiatan yang sifatnya menginap itu belum cukup untuk usianya, seperti itu, masih butuh banyak pendampingan. Selanjutnya untuk penggalang itu kan karakternya semangat menggebu-gebu, jadi mereka pengen mendapatkan validasi, menunjukkan kompetensi, dan mereka itu di usia dimana mereka itu senang bersama, senang baik. Jadi penggalang itu banyak menawarkan kegiatan-kegiatan yang berkompetisi. Bahkan satu kegiatan menurut saya sangat efektif untuk meningkatkan pembinaan SMP di Kabupaten Sukoharjo itu adalah penyelenggaraan LT yang serempak, lomba tingkat bagi penggalang. Jadi di situ semua materi pramuka dipelajari dan dilombakan. Akhirnya semua gugus depan SMP itu hidup karena terpancing untuk mengikuti kegiatan tersebut. Itu untuk penggalang. Meskipun penggalang juga memiliki perkemahan besarnya sendiri, yaitu jambore, yang mana tidak perlu kita mengunggulkan kompetensi, tapi marwahnya penggalang itu adalah bersaing, berkelompok, tapi juga tetap mengutamakan persaudaraan. Jadi pembinaan anggota dewasanya sedikit boleh dikurangi. Selanjutnya untuk penegak sendiri, mereka membutuhkan kompetisi, tapi mereka sudah mulai mencari jati diri. Tapi kalau kakak pernah mengamati janji satya ya, kalau di penegak itu kan serta membangun masyarakat. Jadi selain mereka juga mengaktualisasikan diri dalam kompetisi, kompetensi dan lain, mereka juga mulai mengabdikan diri masyarakat, sudah mulai menyentuh masyarakat, setidaknya melibatkan diri dalam kegiatan yang membaur dengan masyarakat. Itu penegak. Nanti kalau pandega sudah berbeda lagi, mereka sudah menyelenggarakannya sendiri. Biasanya di usia cawe-cawe atau dalam hal bantuan dari dewasa itu tidak terlalu mengintervensi, jadi kebanyakan pengambilan waktu dan wawancaranya. Sekian dari saya. sama Kak, sukses untuk MD-nya, sudah lulus nilai terbaik ya. Juga sampaikan salam kepada kakak-kakak pesertanya.